Kasus tragis kali ini akan membuatmu mempertanyakan segalanya, termasuk keadilan. Ini adalah kisah yang akan membuatmu berpikir dua kali tentang siapa yang bisa kamu percaya. Kasus ini melibatkan cinta segitiga yang berakhir tragis dan mengubah kehidupan 3 orang selamanya. Pelaku utama dalam cerita ini baru berusia 22 tahun saat kejadian. Sementara itu, 2 perempuan yang terjebak dalam pusaran emosi dan manipulasi ini masih sangat muda. Satu berusia 17 tahun dan satunya lagi 19 tahun. Hubungan cinta segitiga ini memang singkat, tapi sangat intens, mengakibatkan 2 kehamilan, penguntitan obsesif, dan akhirnya pembunuhan yang kejam. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Mario Topanero lahir di Spanyol, tepatnya di kota kecil Alcorcón, dekat Madrid pada tahun 1996. Ia adalah pemuda yang tidak tertarik pada pendidikan formal maupun pekerjaan tetap. Mario tinggal bersama orang tuanya dan menghidupi dirinya dengan pekerjaan serabutan. Hasrat terbesarnya adalah seni grafiti. Ia sangat berbakat, namun bakatnya tidak pernah tersalurkan secara benar. Ia akhirnya menerima pekerjaan sebagai tukang cat dinding, baik di dalam maupun luar bangunan. Namun, penghasilan utamanya justru berasal dari perdagangan zat terlarang. Ia tidak menangani obat-obatan itu secara langsung, melainkan berperan sebagai perantara. Mario mencari pelanggan dan mengarahkan mereka ke tempat yang lebih tersembunyi di kota, tempat rekannya bisa memenuhi permintaan mereka. Ia menerima presentase dari setiap transaksi, yang kemudian memotivasinya untuk mencari lebih banyak orang agar terlibat dalam bisnis tersebut. Tidak diketahui apakah orang tuanya menyadari kegiatan ilegal ini, tetapi jikapun tahu, mereka tampaknya memilih untuk menutup mata. Kepribadian Mario yang berani dan penampilannya yang menarik membuatnya sangat populer, terutama di kalangan perempuan. Ia pandai bersosialisasi dan kerap menjalin hubungan dengan beberapa perempuan sekaligus, tanpa pernah berniat untuk serius. Sementara itu, Denis Maria Dragan lahir pada tahun 2001 di Rumania dari pasangan Emil dan Daniela Dragan. Saat Denis lahir, kedua orang tuanya masih muda dan sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga mereka memutuskan pindah ke Spanyol untuk mencari peluang kerja yang lebih baik. Denis ditinggal sementara bersama kakek neneknya di Rumania, sementara orang tuanya berusaha menata hidup baru di negeri asing. Seiring waktu, ketika mereka berhasil melegalkan status tinggal mereka di Spanyol, mereka pun membawa Denis untuk tinggal bersama. Denis cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya, belajar bahasa Spanyol dengan mudah, dan berprestasi di sekolahnya. Ia juga memiliki minat besar terhadap dunia tari, menghabiskan waktu berjam-jam di studio, dan rutin mengikuti kompetisi. Namun ketika Denis duduk di SMP, pernikahan orang tuanya mulai retak dan akhirnya berujung pada perceraian. Denis tinggal bersama ibunya, tetapi sang ayah tetap hadir dalam hidupnya dan terus memberikan dukungan baik secara emosional maupun finansial. Setahun setelah perceraian itu, ibu Denis menikah lagi, dan Denis pun memiliki adik laki-laki dari pernikahan tersebut. Ia sangat dekat dengan adiknya dan sering menghabiskan waktu bersamanya. Pada usia 16 tahun, Denis memutuskan untuk mengejar minat baru, yaitu tata rambut. Ia berhenti sekolah dan meninggalkan dunia tari untuk fokus mengejar mimpinya menjadi penata rambut profesional. Kedua orang tuanya tidak menghalangi keputusan tersebut dan justru mendukungnya untuk menjalani pilihan hidupnya sendiri. Untuk mendapatkan pengalaman, Denis mulai bekerja di salon kecantikan milik kerabatnya. Tokoh ketiga dan terakhir dalam cinta segitiga yang tragis ini adalah Rocio Martinez, seorang gadis berusia 19 tahun. Ia lahir dan besar di pinggiran kota Madrid. Ayahnya seorang polisi yang kemudian dipindah tugaskan ke kota Alcorcón, tempat keluarga ini akhirnya menetap. Sejak kecil, Rocio dikenal sebagai pribadi impulsif, suka membuat kehebohan, bahkan cenderung agresif. Ia terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya dan tidak bisa menerima penolakan.
Di usia muda, Rocio sudah didiagnosis mengidap diabetes dan gangguan jantung serius yang mengharuskannya rutin minum obat dan menjaga pola hidupnya dengan ketat. Namun terlepas dari kondisi kesehatannya, ia justru terlibat dalam pergaulan yang buruk, mengkonsumsi alkohol, mencoba narkoba, hingga terlibat dalam pencurian kecil-kecilan bersama teman-temannya. Berkat koneksi ayahnya di kepolisian, Rocio tidak pernah benar-benar mendapatkan konsekuensi hukum atas tindakannya. Hal ini membuatnya percaya bahwa ia bisa melakukan apa saja tanpa takut tertangkap. Rocio juga memiliki penampilan menarik dan banyak pengagum. Ia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang terpesona padanya. Setelah Dennis keluar dari sekolah untuk fokus menjadi penata rambut, ia memiliki lebih banyak waktu luang yang ia habiskan untuk bersosialisasi. Salah satu sahabat terdekatnya sejak SMA adalah Sylvia, seseorang yang menjadi tempat Dennis curhat tentang semua rahasia dan kekhawatirannya. Pada suatu malam musim semi tahun 2018, saat Dennis sedang berjalan-jalan di kota bersama Sylvia, ia bertemu secara tidak sengaja dengan Mario. Pemuda yang mempesona dan karismatik itu dengan cepat merebut perhatian Dennis, dan mereka pun mulai mengobrol. Di akhir hari, mereka bertukar nomor telepon. Tidak lama kemudian, mereka menjadi tidak terpisahkan. Hubungan mereka berkembang dengan cepat, dan Dennis pun jatuh cinta untuk pertama kalinya. Mario tampak seperti pasangan yang sempurna. Mereka memiliki banyak kesamaan, seperti selera film dan musik, sama-sama pecinta anjing, serta mimpi untuk menjelajah dunia. Hanya beberapa hari setelah pertemuan pertama, Dennis bahkan sudah mengundang Mario ke rumah untuk makan malam bersama keluarganya. Namun sang ibu, Daniela, tidak menyukai pilihan putrinya. Sejak awal, ia merasa ada sesuatu yang mencurigakan dari Mario. Perasaan tidak nyaman itu sulit ia abaikan. Tidak butuh waktu lama sampai Daniela mulai menyelidiki latar belakang Mario dan merasa ngeri saat mengetahui bahwa pemuda itu terlibat dalam perdagangan narkoba ilegal. Karena khawatir dengan putrinya, Daniela mengajak Dennis untuk berbicara serius. Ia mendesak Dennis agar mengakhiri hubungannya dengan Mario, seseorang yang reputasinya sangat meragukan. Dennis meyakinkan ibunya, berjanji akan memutuskan hubungan dengan Mario. Namun kenyataannya, ia tetap diam-diam bertemu dengan pria itu. Tidak butuh waktu lama bagi Dennis untuk menyadari bahwa Mario bukanlah sosok yang baik dan menawan seperti saat pertama mereka bertemu. Mario mulai mengontrol setiap gerak-geriknya, ingin tahu kemana Dennis pergi, dengan siapa ia berada, bahkan sering mengambil ponsel Dennis tanpa izin hanya untuk memeriksa pesan dan media sosialnya. Meski sedang jatuh cinta, Dennis tetap berharap Mario bisa berubah menjadi sosok pria seperti yang ia bayangkan dan mereka bisa membangun hubungan yang langgeng. Namun kenyataannya, situasinya malah makin memburuk. Mario mulai melihat Dennis sebagai miliknya, seseorang yang harus selalu mengikuti perintahnya. Di satu titik, Dennis benar-benar mempertimbangkan untuk mengakhiri hubungan mereka. Namun sebelum ia sempat melakukannya, ia menemukan bahwa dirinya hamil. Kabar itu sangat mengguncangnya. Ia tidak ingin terikat seumur hidup dengan Mario, apalagi hidup di bawah tekanan dan kendali yang konstan. Ditambah lagi, saat itu Dennis baru berusia 17 tahun, belum siap menjadi seorang ibu dan memikul tanggung jawab besar. Menyadari ia membutuhkan bantuan, Dennis akhirnya memutuskan untuk berbicara jujur kepada ibunya. Ia menceritakan segalanya, meminta nasihat tentang langkah apa yang harus diambil. Daniela mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah mempertimbangkan semua hal, ia menyarankan agar Dennis menggugurkan kandungannya, namun dengan tegas menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Dennis sendiri. Setelah berpikir matang, Dennis memutuskan mengikuti saran ibunya dan menjalani aborsi. Ketika Mario mengetahui hal itu, ia sangat marah. Ia merasa dikhianati dan percaya bahwa Dennis tidak berhak membuat keputusan itu sendiri. Baginya, hanyalah dia yang berhak memutuskan nasib anak mereka. Akhirnya Dennis menyerah dan memutuskan hubungannya dengan Mario. Tetapi Mario tidak mau melepaskannya. Ia bersumpah akan membalas dendam
atas apa yang dianggapnya sebagai pengkhianatan, berjanji akan menyakiti Dennis seperti Dennis telah menyakitinya. Dengan hati hancur dan menangis, Dennis menghubungi ayahnya, Emil, dan menceritakan segalanya. Menyadari bahwa putrinya sangat terpukul, Emil merasa Dennis butuh istirahat dari semua kekacauan ini. Ia pun mengatur liburan bagi Dennis dan ibunya ke sebuah resort mewah di Eropa dengan seluruh biaya ditanggung olehnya. Liburan ini ternyata membawa dampak positif. Dennis mulai rileks, kembali menemukan ketenangan, dan bahkan mulai memikirkan masa depannya lagi. Tampaknya ia akhirnya bisa melupakan Mario. Namun liburan itu pun berakhir dan Dennis kembali ke rumah, hanya untuk menghadapi kenyataan bahwa Mario masih ada di sekitarnya. Sementara itu, Mario tampaknya tidak terlalu lama bersedih karena putus dari Dennis. Ia dengan cepat memulai hubungan baru dengan Rocio Martinez, seorang gadis berusia 19 tahun yang penuh amarah, impulsif, dan bermasalah. Rocio adalah kebalikan dari Dennis. Ia sering menyebabkan keributan, mulai dari memulai perkelahian hingga mengamuk tidak karuan. Ia juga terlibat dengan narkoba dan tidak segan melanggar hukum, karena percaya posisi ayahnya di kepolisian akan selalu melindunginya. Hubungan Mario dengan Rocio berkembang dengan cepat. Mereka sering berpesta bersama dan Mario dengan mudah mendapatkan narkoba yang Rocio minta, yang langsung ia coba karena rasa ingin tahunya yang besar. Tapi meski sudah bersama Rocio, Mario belum bisa melupakan Dennis. Ia tetap mencoba mengontrol kehidupan mantan kekasihnya, mengawasi aktivitasnya, mengirim pesan di media sosial, menelepon, bahkan mengusulkan agar mereka kembali bersama. Dennis yang masih mencoba menyembuhkan luka karena hubungan sebelumnya, kadang masih bertemu dan berbicara dengan Mario. Tapi ia sudah mantap untuk tidak kembali, terutama karena takut akan sifat Mario yang posesif dan mengontrol. Saat Rocio mengetahui bahwa Mario masih berhubungan dengan Dennis, ia marah besar. Dalam kemarahan hebat, ia mengancam akan membunuh mereka berdua. Pada titik ini, Mario sudah tahu apa saja yang bisa dilakukan Rocio, dan ia pun berjanji bahwa ia tidak akan menghubungi Dennis lagi. Namun janji itu tidak cukup menenangkan Rocio. Ia bertekad menghancurkan Dennis. Jika tidak secara fisik, maka secara emosional. Rocio mulai mengganggu Dennis dengan menelepon terus-menerus, melontarkan hinaan, bahkan mendoakan Dennis mati. Tapi itu belum cukup. Rocio kemudian meningkatkan intensitas ancamannya. Ia mulai mengirim pesan yang mengandung kekerasan dan ancaman akan membalas dendam dengan cara brutal. Namun Dennis tidak menganggap serius ancaman itu. Ia menganggap itu hanya kata-kata kosong dan merasa belum perlu melibatkan polisi. Di saat yang hampir bersamaan, Rocio mengetahui bahwa dirinya hamil, dan orang pertama yang ia beritahu bukan Mario, melainkan Dennis, seolah-olah ingin menusuk hatinya lebih dalam. Ia mengatakan bahwa anak itu sangat ia inginkan, dan ia berniat untuk mempertahankan kehamilannya. Bagi Dennis, berita ini seperti luka baru yang sangat menyakitkan, tapi takdir berkata lain, karena kondisi kesehatan Rocio yang semakin memburuk serta pengaruh buruk dari penyalahgunaan narkoba, ia akhirnya mengalami keguguran. Dalam kemarahan dan kesedihan, ia kembali melampiaskan segalanya kepada Dennis, mengirim lebih banyak pesan ancaman dan kebencian. Berusaha melanjutkan hidup dan meninggalkan semua luka di masa lalu, Dennis memulai hubungan baru dengan seorang pemuda bernama Evan. Hubungan mereka berkembang pesat. Hanya sebulan setelah bertemu, mereka resmi berpacaran dan Dennis pun pindah ke rumah Evan. Untuk pertama kalinya, Dennis merasa bisa memulai hidup dari awal lagi. Namun rupanya Mario sangat terluka melihat mantan kekasihnya bisa jatuh hati dan bahkan menikah dengan orang lain dalam waktu singkat. Ia pun mulai menghubungi Dennis lagi, menelepon, mengirim pesan, dan mencari cara agar bisa bertemu dengannya. Pada November 2018, saat Mario dan Rocio sedang makan malam di sebuah depot kecil di pinggiran kota, Mario keluar sebentar dan meninggalkan ponselnya di atas meja. Rocio yang melihat kesempatan itu segera memeriksanya. Apa yang ia temukan membuat hatinya hancur.
ada pesan-pesan dan panggilan tidak terjawab yang dikirim Mario kepada Dennis. Marah luar biasa, Rocio mengamuk, berteriak, menangis, bahkan mencoba memukul Mario. Sebagai respon, Mario entah mencoba menenangkannya atau justru melempar tanggung jawab, menyarankan agar Rocio langsung menemui Dennis. Rocio langsung menyetujui. Mario pun mengantar Rocio yang sedang diliputi amarah itu ke rumah baru Dennis dan menunjukkan pintu yang benar. Tanpa ragu, Rocio turun dari mobil sambil membawa pisau dan berjalan masuk ke pintu masuk. Saat itu Evan belum pulang kerja dan Dennis sedang sendirian di rumah, berbicara di telepon dengan sahabatnya Sylvia. Ketika Dennis mendengar ketukan di pintu, ia mengira itu Evan dan langsung membukanya tanpa mengecek lubang intip. Masih dalam panggilan, Sylvia mendengar semuanya secara langsung. Dennis terkejut melihat Rocio berdiri di depan pintunya. Ia bahkan belum sempat menyebut namanya ketika Rocio langsung menyerang dan menusuk perutnya. Setelah penyerangan itu, Rocio langsung melarikan diri, meninggalkan Dennis yang bersimbah darah. Dalam keadaan hampir pingsan, Dennis masih sempat memberitahu Sylvia siapa pelakunya dan memintanya untuk menelepon ambulan. Dennis segera dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Para dokter berjuang berjam-jam untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi luka yang dideritanya terlalu parah. Ia kehilangan terlalu banyak darah. Meski semua upaya telah dilakukan, nyawa Dennis tidak dapat diselamatkan. Sementara itu, setelah menusuk Dennis, Rocio kembali ke mobil dan langsung menyuruh Mario untuk pergi. Di perjalanan, ia mengakui semuanya kepada Mario. Mereka berdua membuang pisau dan membersihkan darah dari tangan dan pakaian Rocio. Mario menyarankan agar mereka bersembunyi untuk sementara. Ia menghubungi kerabat di kota lain dan meminta izin untuk berkunjung. Ketika mereka tiba, keluarga Mario memperhatikan bahwa Rocio terlihat tidak tenang, gelisah, dan sangat tidak nyaman. Rocio berdalih bahwa ia sedang tidak enak badan. Mereka menginap semalam di rumah keluarga tersebut sambil mencari tahu apa langkah selanjutnya. Namun keesokan paginya, ketika mereka melihat berita bahwa Dennis telah meninggal karena luka-lukanya, Rocio panik. Ia langsung menelepon ayahnya dan mengaku telah melakukan semuanya. Ia yakin, seperti sebelumnya, ayahnya akan menggunakan koneksi kepolisiannya untuk melindunginya dari konsekuensi hukum. Tapi kali ini berbeda. Meski sebelumnya sang ayah selalu melindunginya, kini ia sadar bahwa tindakan putrinya telah melampaui batas, telah merenggut nyawa seseorang. Ia pun mengikuti Rocio ke kota tempat ia bersembunyi dan menyerahkannya langsung ke pihak berwenang. Salah satu saksi kunci dalam kasus ini adalah Sylvia, sahabat Dennis, yang sedang menelepon Dennis saat kejadian berlangsung. Berkas kasus ini juga mencantumkan puluhan pesan ancaman yang dikirim Rocio kepada Dennis selama beberapa bulan terakhir. Awalnya, Rocio mencoba menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut, namun bukti-buktinya sangat kuat dan tidak terbantahkan. Akhirnya, di bawah tekanan dan kondisi mental yang mulai goyah, Rocio mengaku. Ia memberikan pengakuan rinci tentang bagaimana ia melakukan penyerangan dan mengungkapkan bahwa Mariolah yang mempengaruhinya. Menurut pernyataannya, Mariolah yang mengantarnya ke rumah Dennis dan membiarkan ia mengambil pisau yang memang sudah ada di mobilnya. Rocio menyiratkan bahwa Mario ingin membalas dendam pada Dennis, tapi menggunakan tangannya untuk melakukannya. Yang mengejutkan, Mario Topanero hanya diperlakukan sebagai saksi dalam kasus ini, bukan sebagai kaki tangan atau tersangka. Ia menyangkal semua keterlibatan, mengklaim bahwa ia hanya mengantar Rocio agar keduanya bisa berbicara dan menyelesaikan masalah. Ia juga bersikeras bahwa ia tidak tahu Rocio membawa pisau dan tidak melihat darah ketika Rocio kembali ke mobil. Pada sidang lanjutan, baik Rocio maupun Mario mengubah pernyataan mereka dan sepenuhnya membantah keterlibatan mereka. Mereka mengklaim bahwa mereka tidak pernah berada di lokasi kejadian dan bahwa malam itu mereka menghabiskan waktu di rumah kerabat Mario. Rocio bahkan mengatakan bahwa ia tidak membenci Dennis
dan tidak memiliki motif untuk menyakitinya. Namun meski dengan pengakuan yang berubah-ubah, bukti terhadap Rocio sangat kuat. Ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun 6 bulan. Mario sebaliknya benar-benar lolos dari hukuman. Yang lebih mengejutkan lagi, Mario tampaknya tidak merasa bersalah sama sekali. Ia segera memulai hubungan baru dan bahkan mulai membual bahwa para perempuan sampai rela saling membunuh demi dirinya. Ia bahkan menceritakan kisah tragis malam itu secara rinci, kisah yang pada akhirnya sampai ke telinga orang tua Dennis yang masih berduka. Keluarga Dennis kembali mengajukan banding ke pengadilan, menuntut agar Mario diadili sebagai kaki tangan dalam pembunuhan putri mereka. Kali ini Mario sempat ditahan, namun beberapa hari kemudian ia dibebaskan tanpa jaminan. Pada akhirnya pengadilan kembali membebaskannya dan ia dinyatakan tidak bersalah. Orang tua Dennis terus memperjuangkan keadilan. Mereka mengajukan beberapa banding tambahan, meminta agar hukuman Rocio diperberat dan agar Mario akhirnya turut diadili. Namun sayangnya, hingga hari ini, Mario belum pernah dijatuhi hukuman apapun. Sangat mengecewakan bukan? Dalang di balik peristiwa tragis ini justru malah bisa bebas sebebas-bebasnya. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.